Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan media dalam pembelajaran daring itu sangat penting. Selain untuk menumbuhkan minat belajar siswa, media juga berperan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, yang lebih konkret kepada siswa. Hal itu tentunya tergantung kepada bagaimana guru mengolah media yang tersedia gitu. Karena sekarang ini itu ada banyak sekali platform-platform gratis yang dapat digunakan untuk menunjang sebuah pembelajaran daring. Meskipun tidak akan seefektif ketika pembelajaran secara langsung gitu, namun hal ini dapat menjadi alternatif bagi kita dalam mengefektivitaskan pembelajaran daring. Contohnya, saya akan menggunakan media Padlet dalam membantu pembelajaran daring. Saya memilih media ini karena dirasa cukup mudah untuk diakses dan dibuat. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat sebuah pembelajaran menggunakan Padlet. Pertama-tama, ketika kita akan membuat sebuah pembelajaran dalam Padlet, kita siapkan terlebih dahulu materi apa yang akan kita sampaikan di dalamnya gitu. Ketika materi sudah siap, kita masuk ke browser kita dan masuk ke website Padlet. Nah, halaman utama ini akan muncul ketika sudah mendaftar. Saya sudah mendaftar menggunakan akun Google. Bagi teman-teman yang belum mendaftar, nanti akan ada perintah untuk login terlebih dahulu. Teman-teman bisa login menggunakan akun Google atau akun yang lainnya. Setelah terdaftar, tampilan utamanya akan seperti ini. Kita bisa memilih Make a Padlet untuk membuat halaman yang akan kita isi materi, dan untuk join a Padlet ini itu untuk kita bergabung dengan halaman yang telah orang lain buat. Di sini ada 8 tampilan halaman yang berbeda dari Padlet. Kita bisa memilih halaman dengan menyesuaikan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pada umumnya orang-orang pakai biasanya menggunakan halaman wall. Kalau Canvas itu untuk koneksi gitu, menghubungkan dari satu grid ke grid yang lain. Untuk stream itu tampilannya berderet ke bawah, dan back channel itu untuk membuat sebuah forum diskusi. Kita pilih stream saja supaya kegiatan pembelajarannya itu berderet ke bawah. Nah, ini merupakan tampilan halamannya, bisa kita modifikasi sesuai kebutuhan kita. Saya kasih judul pembelajaran 1 contohnya. Di deskripsinya kita masukkan tema 4, subtema 3 ya. Judul keluarga besarku. Nah, ini ikonnya supaya lebih menarik bisa kita tambahkan atau tidak juga tidak apa-apa. Kita bisa memilih untuk menguploadnya di gambar yang tersedia di laptop kita gitu. Ini sebelumnya saya sudah menyiapkan untuk ikonnya itu sendiri supaya menyesuaikan memilih pembelajaran 1. Nah, tampilan ikonnya sudah berubah. Lalu ada link. Sini kita bisa membagikan linknya kepada siswa kita dan bisa kita modif juga. Lalu ada wallpapernya, bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, sudah berubah wallpapernya. Terus ada font juga yang bisa kita ubah sesuai keinginan. Nah, lalu ada new post position. Jadi kita bisa memilih ketika menambahkan grid baru, kita akan menempatkannya paling pertama atau terakhir gitu. Nah,
Komen ini untuk menambahkan kolom komentar dari setiap grid, lalu ada reaksi, nanti dari peserta didiknya akan memberi reaksi apa, kita pilih bintang. Ketika sudah dirasa cukup, kita klik next, start posting. Nah, ini tampilannya. Kita mulai saja memasukkan kegiatan-kegiatan pembelajaran dari pertama. Contohnya di sini saya memasukkan pembelajaran pertama di subtema 3, buku tema 4 dari kelas 1. Nah, di sini itu di bukunya itu terdapat banyak gambar-gambar ya. Gambarnya bisa kita screenshot lalu bisa kita masukkan ke dalam Padletnya untuk mempercantik halamannya gitu. Kegiatan pembelajaran yang pertama biasanya berdoa. Kita masukkan dulu berdoa. Nah, di sini kita bisa memasukkan berbagai media yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Contohnya upload, kita bisa mengupload dari file kita, bisa memasukkan link, bisa search juga, langsung terhubung ke Google, bisa snap, kita bisa langsung mengambil foto, video, rekaman suara, atau merekam layar, menggambar, dan yang lainnya gitu. Kita pilih rekam suara untuk memimpin berdoa ya. Nah, di sini langsung terekam suaranya. Apabila dirasa cukup, kita bisa playback and save, atau bila terdapat kekurangan atau kesalahan bisa kita discard dan restart. Nah, sudah menjadi sebuah grid. Kita bisa menambahkan teks yang lain, deskripsi yang lain di bawahnya, di bawah judul. Nah, setelah selesai kita langsung ke tahapan pembelajaran selanjutnya, karena biasanya dalam pembelajaran itu ada berbagai tahapan dari pendahuluannya seperti persepsi atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu bisa menyesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan gitu. Untuk mempersingkat videonya, kita langsung saja ke materi yang selanjutnya yang akan dimasukkan. Di sini ada dengarkan cerita gurumu. Ini berarti gurunya bercerita dari teks yang terdapat dari bukunya. Nah, untuk cerita ini opsional, kita bisa memilih untuk merekamnya secara langsung dengan tampilan kita atau hanya merekam kembali suara seperti berdoa gitu. Atau kita juga bisa menguploadnya jika sudah menyiapkan videonya. Nah, ini contoh jika kita merekam secara langsung menggunakan kamera. Tampilan gridnya bisa kita ubah warnanya. Kita lanjutkan ke kegiatan belajar yang selanjutnya. Nah, di sini ayo berlatih. Kita bisa memasukkan gambarnya dengan terlebih dahulu meng-screenshot mungkin ya. Meng-screenshot dari bukunya. Di-save lalu kita upload ke dalam Padletnya. Kita masukkan deskripsi, sesuaikan dengan yang ada di buku. Nah, untuk kegiatan pembelajaran yang selanjutnya bisa teman-teman kreasikan sendiri agar lebih menarik dengan memasukkan media-media yang tersedia.
Ini kita coba untuk membuat sebuah forum diskusi dan kita masukkan ke dalam pembelajaran yang tadi. Bisa kita modifikasi lagi tampilannya. Setelah itu copy linknya, baru dimasukkan ke Padlet yang sudah dibuat tadi. Kita buat grid baru, ayo berdiskusi, dan copy linknya. Selesai. Kita bisa membuat forum diskusi lebih dari satu ya, dengan mengulang cara yang tadi gitu, membuat forum diskusi lalu copy lagi ke Padlet yang utama. Nah, setelah selesai semuanya dan siap untuk dibagikan, kita copy lalu kirim linknya ke grup WhatsApp yang dimana ada siswa-siswa kita, atau bisa di-share di Google Classroom dan yang lainnya. Kita coba lihat tampilan yang joinnya di HP ya. Nah, ini tampilannya ketika dibuka di HP atau dibuka oleh para siswa kita ya. Kita bisa menambahkan reaksi dengan bintang, atau bisa juga menambahkan komentar dari setiap gridnya. Kita coba masuk ke forum diskusinya. Partisipan yang tergabung dalam forum ini juga bisa men-share media-media ke dalam forumnya. Bisa kita lihat di sini sudah terdapat tanggapan-tanggapan dari siswa yang tergabung di Padlet ini. Lalu percakapan hasil diskusi yang telah dibuat dalam halaman diskusi itu bisa di-save sebagai gambar atau sebagai PDF. Sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.